Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dindingratan, Yogyakarta. Marilah kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita menundukkan diri dalam kebesaran rahmat-Nya. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam sorga yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami berterima kasih pula atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu ya Allah, kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Kitab Mazmur, pasal 139, ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti,
masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah saya mengucap syukur. Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur 139 yang baru saja kita baca dikenal sebagai salah satu mazmur yang terbaik dan paling indah. Mazmur ini mengungkapkan dua pokok utama, yaitu jati diri Allah sebagai Allah yang mengetahui segala sesuatu. Itu ada di ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan kemudian jati diri Allah sebagai yang menciptakan kita. Itu ada di ayat 13 sampai dengan 16. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa kita harus percaya dan berharap pada Tuhan, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Ia juga Maha Hadir dan keberadaannya melampaui waktu dan tempat, sehingga kita tidak mungkin bisa lari dan bersembunyi dari hadapannya. Saat menyadari semua implikasi kemahatauan Allah, bagaimana respon kita? Apakah kita lalu menjadi takut karena dosa yang coba kita sembunyikan? Ataukah justru kita merasa takjub, lega, dan penuh syukur karena Ia hadir menyertai kita? Kebenaran bahwa Tuhan ada dan mengawasi kita bisa menjadi hal yang menakutkan bagi orang yang suka melakukan kecurangan dan kejahatan. Namun, tidak demikian halnya bagi orang yang selalu berusaha untuk bertindak selaras dengan firman Tuhan. Pengawasan Tuhan justru membawa ketenangan dan rasa aman, karena Tuhan pasti tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Memahami bahwa Tuhan selalu ada untuk memperhatikan hidup kita akan memotivasi kita untuk tetap setia melakukan setiap perintahnya dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa Ia hadir menyertai kita, hadiratnya melingkupi kita, sehingga kita dapat berkata seperti halnya pemazmur, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur 139 sekali lagi menyadarkan kita bahwa hidup kita tidak pernah luput dari pengawasan Tuhan. Nah, kesadaran ini menghantar kita untuk memahami dan menghayati beberapa pokok kebenaran yang penting. Yang pertama, ketika diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat, saat itu pula kita seringkali merasa takut dan khawatir, karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Namun, firman Tuhan dalam Mazmur 139 ini menyadarkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tahu persis. Tidak ada tempat atau situasi apapun yang Allah tidak hadir di dalamnya. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita. Bersedia tidak untuk kita berserah diri penuh kepada Tuhan dan berjalan bersamanya setiap hari. Dialah yang paling mengenal kita. Bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Oleh karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, maka firman-Nya jelas dinyatakan kepada kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah pokok kebenaran yang pertama yang coba saya usulkan. Yang kedua, jika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini, maka semestinya kita tidak perlu takut terhadap orang yang merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kita. Selama ini ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, seringkali yang timbul dalam hati dan pikiran kita adalah sakit hati, kepahitan, kebencian, dan sebagainya. Lalu kita mencari cara dengan kekuatan sendiri untuk membalasnya. Namun mari kita ingat, kita renungkan kembali Mazmur 139 ini. Kita disadarkan bahwa Tuhan itu tidak buta dan tidak tuli. Semua orang ada dalam pengawasan Tuhan. Maka Dia tahu apapun yang orang rancangkan terhadap kita. Tak perlu kita membenci dan membalasnya. Kita yakini Tuhan yang mengawasi segalanya, Dialah yang akan menjadi pembela bagi kita. Itu pokok kebenaran kedua yang coba saya usulkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Mazmur 139 ini juga menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang ajaib. Kita adalah benar-benar mahakarya ilahi. Tadi Mazmur 139 dengan sangat puitis menyatakan kepada kita, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat, dan seterusnya. Mata Tuhan melihat selagi kita masih bakal anak, dan di dalam kitab Allah semuanya tertulis tentang diri kita, tentang hari-hari yang akan Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita. Jadi semua ini menyadarkan kepada kita, mengarahkan kita kepada satu kesimpulan. Kita adalah benar-benar mahakarya ilahi. Dan oleh karena kita adalah mahakaryanya, maka yakinlah bahwa Allah yang telah menghadirkan kita di dunia ini tidak sekalipun akan menyia-nyiakan kita. Maka mari jadikan kesadaran ini juga sebagai panggilan agar kita pun jangan sampai menyia-nyiakan hidup kita. Jangan sampai hari-hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita berlalu sia-sia karena salah kita sendiri yang banyak mengeluh. Jangan sampai kebersamaan kita dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dekat dengan kita menjadi sia-sia karena salah kita sendiri yang menyimpan iri hati kepada mereka. Jangan sampai rancangan masa depan indah yang Allah bentangkan di hadapan kita menjadi sia-sia karena salah kita sendiri yang menjalani hidup masih terus dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu. Jadi sadari dan syukuri bahwa kita ini adalah mahakarya ilahi yang tidak pernah Dia sia-siakan. Maka ini juga menjadi panggilan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah setidaknya 3 hal yang dapat kita renungkan dari Mazmur pasal 139 ini. Mari benar-benar kita syukuri bahwa Dia Allah menjadikan kita baik adanya dan kita senantiasa ada dalam pengawasannya. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dan menghadapi semua tantangan tanpa kehadiran dan penyertaannya. Ia ada bersama kita
dan untuk itu mari kita jangan menyia-nyiakan kehidupan ini. Mari kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, dan yang terakhir mari kita senantiasa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tolonglah kami agar selalu menyadarinya dan senantiasa berserah hanya kepadamu. Ada kalanya kami merasa biasa, tidak lagi merasa takjub, bahkan jenuh dengan hal-hal yang telah Engkau karuniakan dalam hidup kami. Hari-hari kami pun berlalu dalam keluh kesah dan kami bersungut-sungut. Ada kalanya pula kami merasa sendiri dan meragukan penyertaan-Mu. Padahal sejatinya Engkaulah yang setia membersamai kami, bahkan ketika semua orang meninggalkan kami. Ampunilah kami sebab kami sering kurang mensyukuri berkat-Mu. Maka ingatkanlah kami agar tidak lupa bahwa di balik setiap hal yang nampak sederhana, biasa saja, bahkan menjenuhkan, tersimpan kisah kasih yang luar biasa indah yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Juga di balik setiap masa yang terasa berat, sadarkanlah kami bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendiri, sebab ada Engkau yang menopang hidup kami. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini Kamis 30 Mei 2024. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Materi renungan bersumber dari renungan harian berbahasa Jawa, yaitu Sabdo Winedar, karya Sinode Gereja Kristen Jawa. Saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.